Udah, Kak. Oke, oke. Oke. Eh, jadi ya hari ini tuh aku bakal bahas topik terakhir dari TKM dan transfer kalor ya, eh, yaitu radiasi. Buat yang transfer massa nanti bakal dibahas sama Kadios. Oke, jadi radiasi kalau di buku ini ya, buku acuan Incopera itu tuh ada dua bab. Yang pertama tuh bab 12 sama bab 13. Jadi yang bab 12 ini cuman bahas murni mengenai radiasi dari suatu benda gitu. Sedangkan untuk yang bab 13 itu bahasannya udah ada dua benda nih yang bahkan lebih gitu, yang bakal saling mentransfer kalor satu sama lain. Oke, em, ya. Jadi mungkin intro dulu ya. Jadi radiasi itu terjadi di rentang rentang spektrum tertentu gitu. Jadi kalau misalnya bisa kalian lihat tuh ya dari gambarnya ini tuh ada spektrum elektromagnetik dan thermal radiation tuh yang di sini gitu. Oke, next. Oke, jadi radiasi itu sebenarnya banyak ya. Ini semua tuh radiasi gitu. Nah, cuman dari masing-masing ada namanya sendiri gitu. Masing-masing fenomena ada namanya sendiri. Jadi yang pertama tuh emissive power, simbolnya E. Nah, ini tuh literally dia suatu benda mengeluarkan energi gitu melalui fenomena radiasi. Nah, sorry. Sedangkan iradiasi adalah suatu benda nih, dia dikenakan oleh suatu radiasi gitu. Jadi ini tuh G itu adalah eh, total radiasi dari benda-benda lain di lingkungannya itu yang mentransfer kalor ke benda ini gitu. Jadi kalau misalnya bisa kalian lihat tuh ilustrasinya kayak gini. Jadi ini bendanya, iradiasi itu pokoknya semua radiasi dari benda-benda di lingkungannya. Nah, eh, jadi kalau misalnya kalian tahu fenomena gelombang ya, kan biasanya itu ada refleksi, ada transmisi, ada absorpsi kan. Nah, ini juga sama gitu. Em, yang dimana si benda ini tuh bisa memantulkan juga iradiasi dari benda-benda lain. Jadi tot, berarti kalau misalnya kita bisa lihat nih apa si neraca energinya, berarti iradiasi yang masuk adalah iradiasi yang direfleksi lagi, ditransmisi plus yang diserap gitu. Oke. Eh, tapi yang biasanya tuh untuk soal yang transmisi itu agak jarang gitu. Biasanya banyak kan diasumsinya tuh mediumnya opak gitu. Di mana opak ini tuh artinya susah ditembus oleh eh, gelombangnya gitu. Nah, biasanya ini karena mungkin dia ketebalannya sangat panjang dan yang lain-lain gitu. Jadi biasanya diasumsinya tuh cuman ada terjadi refleksi gitu. Em, jadi kalau eh, E itu kan berarti dari emisi power itu dari bendanya, sedangkan iradiasi itu dari benda lain. Nah, radiosity adalah total dari eh, emisi power dari bendanya sendiri yang memancarkan energi dan ditambah juga dengan iradiasi yang dipantulkan gitu. Jadi ini total dari yang dipantulkan plus yang keluar dari benda ini. Oke. Mungkin ada istilah lain juga ya yang bakal sering dipakai gitu, yang namanya gray surface. Yang dimana gray surface ini bisa dibilang absorpsinya dan emisivitasnya itu sama gitu. Jadi apa yang diserap juga apa yang dikeluarkan. Jadi semua asumsi yang digunakan jika asumsinya gray surface adalah tidak ada energi yang disimpan sama si benda ini gitu. Dan satu lagi hemispherical yang bakal dibahas next. Oke, radiasi sendiri tuh eh, mungkin udah dijelasin sama dosen juga ya. Jadi
intinya radiasi itu bergantung dengan ada dua nih. Yang pertama tuh spectral distribution dan yang kedua tuh directional distribution. Nah, intinya radiasi itu tergantung dengan panjang gelombang juga gitu. Jadi kalau misalnya panjang gelombang di cahaya tampak mungkin dia lebih tinggi gitu radiasinya dibandingkan dengan eh, panjang gelombang yang lain. Sedangkan juga dipengaruhi oleh eh, directional juga gitu. Dari theta terus dari pi gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan ini tuh ada G, ada J gitu. Nah, jadi masing-masing eh, radiasi ini itu tuh semuanya bergantung dengan yang namanya intensitas. Nah, intensitas ini bisa bergantung dengan yang tadi bergantung dengan apa spektral dan direksional gitu. Jadi kalau misalnya dilihat di sini tuh dia mengandung spektral, mengandung panjang gelombang dan mengandung direksional gitu. Ini intensitasnya yang mengandung ya, mengandung si kedua ini gitu. Sedangkan dari radiasinya sendiri, ini kan berarti sifatnya area. Nah, dia juga bergantung dengan em, direksional dan spektral gitu. Oke. Terus, oh ya, jadi ada nih, ada yang namanya fraksi gitu. Nah, jadi fraksi ini biasanya tuh kan gini, eh, semua benda semua benda di dunia ini tuh tidak ada yang sebagus dengan benda hitam gitu dalam mengabsorpsi energi radiasi contohnya. Nah, jadi eh, makanya eh, black body itu adalah yang paling sempurna nih gitu dalam mengabsorpsi energi. Jadi sedangkan benda-benda yang lain tuh nggak sebagus itu gitu. Nah, makanya ada yang namanya emisivitas. Emisivitas ini biasanya kayak dibandingkan dengan berarti total yang bisa diemisikan oleh si benda dibagi eh, yang bisa diemisikan sama black body itu adalah emisivitas dan biasanya ini kurang dari satu gitu. Dan kalau misalnya dia black body berarti kan eh, emisivitasnya satu gitu karena EB per EB kan gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya emisivitas itu juga bergantung dengan ini yang tadi disebutin, bergantung dengan directional dan spektral gitu. Oke, mungkin itu. Nah, dan ini ada yang lain-lain gitu. Jadi kan tadi sempat eh, dijelasin ya, kalau misalnya si eh, apa si iradiasi ini dia tuh ada tiga nih. Ada yang untuk dilewatkan lagi, ada yang dipantulkan, dan ada yang diserap gitu. Nah, jadi intinya ini tuh penjabaran rumusnya gitu. Bisa kalian baca sendiri di buku. Nah, hemispherical sendiri itu tuh maksudnya adalah setengah bola gitu. Jadi kalau misalnya kita punya benda, contohnya, jadi benda ini kan pasti dia meradiasikan suatu ini kan energi kan gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil suatu titik gitu di benda ini, pastinya dia memancarkan energi itu setengah bola gitu. Nah, mana yang biasanya disebut hemispherical, hemispherical gitu. Pastinya kalau misalnya dia memancarkan energi dari sini, juga setengah bola pastinya. Karena dia nggak mungkin meradiasikan ke dalam kan. Itu kan udah bukan radiasi namanya, itu udah konduksi gitu. Makanya tadi yang sempat dimention tuh hemispherical tuh maksudnya ini gitu. Oke, next. Oke, ini udah bab 13 ya. Jadi intinya bab 12 itu tinggal kalian baca-baca sendiri aja rumus-rumusnya dan penurunannya gitu. Nah, jadi intinya di bab 13 ini kita sudah ngomongin soal eh, dua benda nih. Jadi contoh nih, ada benda I sama benda J.
benda I dan benda J gitu. Nah, jadi untuk mempermudah perhitungan, kan sebelumnya tadi itu semuanya integral semua kan. Ini pas kalian mau ngitung tuh integral semua gitu. Sedangkan kalau misalnya ada dua benda, ini integralnya tuh ribet banget. Nah, jadi eh, bisa disederhanain dengan yang namanya view factor gitu. Jadi ceritanya view factor ini eh, dia itu kayak semacam ngekonversi eh, energi gitu dari perspektif geometri gitu. Nah, jadi sebenarnya rumus akhirnya itu bakal jadi kayak gini. Yang key, eh bentar, key yang ini. Bakal jadi key yang ini. Jadi kan kalau biasanya itu radiasi, itu rumusnya cuman ini aja kan. Eh konstanta Stefan Boltzmann dikali delta T pangkat 4 gitu. T pangkat 4 min TS gitu misalnya. Nah, ini ada dikali V vector gitu. Karena benda I mentransfer kalau ke benda J itu ada tidak sepenuhnya ditransfer kan. Soalnya kan dia juga mentransfer kalor dengan cara radiasi ke objek lain juga misalnya gitu. Objek K misalnya. Ada objek K di sini gitu. Dia tidak seluruhnya mentransfer kalor ke sini dan ke sini gitu. Jadi kayak istilahnya V vector ini itu semacam fraksinya lah gitu. Fraksi yang diterima oleh benda J gitu. Nah, intinya rumusnya ini penurunannya bisa kalian baca di buku aja. Oke, mungkin next. Nah, jadi kan em, jadi kan tadi yang pas di slide yang kedua itu ada yang namanya G, ada yang namanya J gitu. Nah, berarti kalau misalnya bisa kita kaitkan dengan materi sebelum UTS yang pas awal banget, nah bisa nih kita bentuk sebagai analoginya dengan rangkaian-rangkaian thermal gitu. Nah, jadi kalau misalnya dilihat ya di sini, di yang sini, itu tuh ada yang namanya E, ada yang namanya J gitu. Yang dimana ini tuh emisivitas, sorry, emissive power. Dan yang ini tuh adalah radiosity. Artinya, em, kan tadi sempat dimention, nah, kalau misalnya benda biasa di dunia ini tidak ada yang sebagus dengan black body gitu. Nah, karena itu, berarti tentunya ada suatu faktor yang menghambat terjadinya emissive power yang tadi gitu. Yaitu ini, faktor dari emisivitas dari epsilon gitu. Nah, biasanya ini tuh disebut dengan surface resistance. Yang dimana ini tuh murni dari eh, apa ya? Dari bendanya itu, properti dari bendanya. Karena resistansinya adalah yang di bawah kan. Dan resistansinya itu bergantung dengan emisivitas dari bendanya itu gitu. Oke, kalau misalnya E-nya satu, E-nya satu berarti kan black body nih. Berarti ya udah apa yang di eh, apa? Berarti E itu sama dengan J gitu. Karena bukan, sorry. Berarti asumsinya semua yang bisa dipancarkan oleh black body yaitu yang bakal jadi radiosity-nya gitu. Kalau misalnya benda biasa harus ada R-nya lagi nih, penghambatnya lagi gitu. Nah, sorry. Bentar. Ini PPT aku masih kelihatan nggak ya? Sorry. Masuk, masuk. Oke. Oke, lanjut. Tadi kan udah dibahas surface resistance dan ada juga yang namanya space resistance gitu. Nah, space resistance ini yang tadi yang berkaitan dengan view factor gitu.
Jadi em, bentuk rangkaiannya tuh bakal kayak gini, bakal bercabang gitu. Jadi eh, ada benda satu, benda dua, benda tiga, benda ke n-1, benda ke n gitu. Dan ada bendanya sendiri. Nah, intinya berarti setiap suatu benda mau mentransfer kalor dengan radiasi, berarti harus melewati minimal ada dua resistor nih gitu. Yang pertama tuh ada dari surface resistance dan yang kedua tuh dari space resistance. Oke. Mungkin langsung langsung ke soal aja ya. Oke, soal yang pertama tuh kalau nggak salah dari soal-soal tahun yang lalu gitu. Nah, jadi ada sebuah permukaan bersuhu 1500 Kelvin. Jadi intinya mempunyai emisivitas spektral dengan batas-batas. Jadi eh, cahaya apa si gelombangnya itu punya panjang gelombang yang berbeda-beda gitu. Ada dari lambda 0 sampai lambda 3 gitu. Nah, dan masing-masing apa? Masing-masing rentangnya ada emisivitasnya masing-masing gitu. Jadi pertanyaannya adalah untuk menentukan emisivitas total pada seluruh rentang pada spektrum. Nah, jadi kan sebelumnya udah dibahas ya kalau misalnya ada yang namanya eh, F gitu di sini, di yang di sini. F. Ini tuh untuk menghitung eh, fraksi dari si eh, ini gitu, dari si emisi power yang tadi. Nah, berarti kalau misalnya dirumuskan, berarti total tuh ya udah berarti total dari semua gelombang yang ada di soal gitu. Yang dimana sorry ini harusnya epsilon ya. Gue salah nulis. Nah, tapi intinya gitu. Intinya tinggal dijumlahin aja sih sesuai dengan rentangnya gitu. Berarti untuk rentang lambda 0 sampai lambda 1 tuh makanya apa epsilon 1. Terus eh, rentang 1 ke 2 pakai epsilon 2 dan sampai seterusnya. Oke. Tapi kan berarti pertanyaannya itu adalah cara dapetin si F-nya itu gimana gitu. Karena kan tadinya tuh eh, ini pakai integral-integral gitu kan. Nah, sebenarnya ada cara untuk menyederhanakan integralnya. Jadi sebenarnya udah disediain tabel gitu. Ini mana tabel ini tuh bisa kalian lihat di buku. Nah, intinya kolom yang satu tuh kalau nggak salah lambda T, terus kolom yang kedua ada F gitu. F dari 0 sampai lambda. Nah, berarti kalau misalnya kita mau nyari F lambda 0 ke lambda 1 kan lambda 0 nih udah 0 ya. Jadi kayak nggak usah kita pikirin lagi gitu. Berarti kita langsung nyari lambda 1T itu berapa. Berarti lambda 1T kan 0,5 dikali 1500. Dapatnya sekitar 750 Kelvin gitu. Eh jadinya kita interpolasi nih. Berarti kan data yang pertama ini, F yang pertama, kita harus dapat dari ini kan. Gitu. Berarti tinggal dilakukan interpolasi, ntar dapatnya ini 1,2 kali 10 4 baru selanjutnya juga dengan cara yang sama gitu untuk mendapatkan F-nya masing-masing. Ya udah setelah dapat F-nya itu, oh berarti kan dari soal ini kita cuma bisa dapat F yang di sini, F yang di sini sama F yang di sini gitu. Sedangkan yang di sini itu belum kita tahu nih. Nah, sebenarnya eh, F itu adalah panjang di bawah apa luas di bawah kurva gitu. Jadi kalau misalnya lambdanya sampai tak hingga, ya berarti tinggal kita satu minus yang satu minus yang lambda 3 gitu. Nah, ini tinggal satu minus yang 0 sampai ke lambda 3 gitu. Karena luas di bawah kurva spektral itu ya satu. Baru intinya dimasuk-masukin aja dan akhirnya dapat emisivitas totalnya itu 0,518. Oke, buat yang B
kan ditanyanya eh, flux radiasi gitu. Ya udah berarti flux radiasinya emisivitas total dikali black body yang dimana eh, yang black body ini tinggal konstanta Stefan Boltzmann dikali T surface gitu, pangkat 4. Nah, kalau misalnya angkanya dimasukin terdapatnya ini. Oke, mungkin itu untuk soal yang pertama. Ini masih bab 12 ya, by the way. Next. Oke. Ini juga dari soal tahun yang lalu. Intinya ada lubang berukuran 0,2 cm menembus ke sebuah ruangan yang besar gitu, bersuhu 800 Kelvin. Nah, lubang ini dapat seolah dianggap seperti sebuah benda hitam yang memancarkan emisi radiasi keluar. Terus pertanyaan pertama adalah besar laju emisi radiasi. Berarti kan kalau misalnya dari soal yang sebelumnya emisi dari black body itu ya udah tinggal Stefan Boltzmann dikali eh, suhunya gitu kan. Suhunya pangkat 4. Ya udah berarti sama aja. Tinggal dikali aja gitu. Nah, tapi ini kan dapatnya heat flux gitu. Nah, cuman gue kurang tahu ini tuh maksudnya apa. Tapi kalau misalnya ditanyanya heat rate, berarti heat fluxnya itu tinggal dikali A. Yang dimana A ini lubang gitu, lubang 0,2 cm. Nah, cuman ini kurang tahu sih, 0,2 cm itu radius atau diameter. Tapi intinya kalau misalnya ditanya heat rate, tinggal dikali luas dari benda hitam itu. Oke. Buat yang kedua, ditanya panjang gelombang pada emisi spektral. Karena ini black body, maka berlaku hukum pergeseran Wien kan, di mana si eh, apa emisinya itu emisivitasnya itu pasti satu gitu. Jadi tinggal dimasukin ke hukum pergeseran Wien, didapat lambdanya. Udah, gitu aja sih. Hmm, ya, oke mungkin aku next dulu. Nah, ini untuk variasi soal yang terakhir dari bab 12 gitu. Nah, jadi intinya ada suatu permukaan diffuse. Nah, ini kan ada pi, ada theta gitu. Yang yang bergantung terhadap direksional kan. Nah, sedangkan di sini ditanya fraksi daya emisi. Berarti kan kalau misalnya arahnya tidak full setengah bola, tidak hemispherical, berarti kan dia cuma memancarkan sebagian gitu. Nah, makanya di sini tuh soal ini tuh ditanya fraksi dayanya itu berapa. Nah, kalau misalnya kita balik ke yang tadi, em, ini lupa aku tulis, tapi intinya rumusnya tuh mirip seperti ini gitu. Cuman bedanya adalah eh, bakal jadi E dan ini tuh I lambda, E gitu. Oke. Em, nah, intinya kan rumus aslinya tuh yang bawah. Kalau untuk hemispherical, untuk pi-nya itu dari 0 sampai 2 pi, dan tetanya itu dari 0 sampai pi/2. Sedangkan yang di soal adalah pi-nya itu nggak sampai 2 pi nih, cuman sampai 3/4 pi, ya udah tinggal dimasukin, dan tetanya itu dimulainya dari pi/4, bukan dari 0. Nah, jadi kalau misalnya kalian bisa lihat, arahnya tuh sebenarnya ini, gitu. Di sini, dan sampai ke sini gitu. Ya, semacam ada bidang lah gitu. Intinya kalian integral, dan karena intensitasnya ini tidak bergantung dengan direksional, berarti bisa kita tarik keluar sebenarnya gitu, intensitasnya. Untuk di cancel yang pembilang dan penibut. Jadi kalau misalnya kalian integral ini, ntar dapatnya 3/16 pi, sedangkan yang bawah tuh pi gitu. Jadi didapat fraksi daya emisinya itu 3/16 untuk pi dan theta sekian. Oke, mungkin ini soalnya masih cukup sederhana ya. Next. Oke, ini udah soal bab 13.
dan ini juga selalu dari tahun-tahun yang lalu. Intinya ada permukaan satu dan permukaan dua, masing-masing ada ukurannya, ada luasnya sendiri, dan diketahui jarak antara kedua permukaan gitu. Dan ditanya eh, view factor A1, eh, A1 ke A2 gitu. Nah, kalau misalnya dari yang tadi kan rumus view factor itu ini. Ya udah, berarti tinggal dimasukin aja rumus view factornya gitu. Berarti kan kalau misalnya ditanya F1 ke 2, ya udah berarti ini tuh satu, J-nya 2 diisi semua. Dan karena udah dikasih tahu apa eh, luasannya, jadi kita nggak usah ngeintegral lagi gitu. Anggapannya ini kan jaraknya 1 meter nih. Sedangkan permukaannya itu 5 cm kuadrat gitu. Yang dimana tuh bisa dibilang itu kalau misalnya kalian lihat dari A2 melihat A1 itu cuma sebagai titik gitu. Dan A1 melihat A2 juga sebagai titik karena ukurannya sangat kecil gitu. Apa si rasionya tuh sangat kecil gitu. Jadi tinggal kalian masukin aja sebenarnya A1 dikali A2. Tapi kalau misalnya ini bergantung dengan apa? Mungkin dia 5 meter kuadrat gitu, 10 meter kuadrat. Nah, mungkin tuh harus ada perhitungan dari integralnya lagi. Cuman kalau misalnya ini tuh udah bisa dianggap sebagai titik gitu, sumber titik. Jadinya tinggal kalian masukin dan dapat gitu. Ya, mungkin 4 soal yang barusan dibahas itu mungkin masih gampang ya, mungkin masih gampang. Tapi sebenarnya emang soal-soal bab 12 itu emang seperti itu gitu. Kayak kan tadi soal yang bab 12 itu ini ya. Ya emang rumusnya tinggal dimasukin aja sebenarnya, tinggal melihat nah, ini kan tinggal melihat tabel kan, dimasukin. Terus sama yang pertama itu, oh yang pertama itu tadi ini. Oke. Nah, mungkin yang susah itu yang bakal aku jelasin ini. Ini soal dari tahun-tahun yang lalu juga dan menurut aku tuh ini lumayan susah gitu. Dan kebetulan tahun lalu tuh juga ada soal seperti ini. Jadi ceritanya ada dua paralel koaksial. Koaksial tuh berarti kalau misalnya kita lihat dari atas, mereka satu garis gitu. Di satu garis yang sama. Em, dengan dimensinya diketahui masing-masing, terpisahnya sejauh 0,5, terus plat 1 memiliki emisivitas temperatur, plat 2 juga memiliki emisivitas temperatur, dan juga diketahui nih, ambien ruangannya berapa, dan oh ya, pertanyaannya itu analisis untuk transfer kalor radiatif antara kedua plat tersebut. Abaikan mode transfer kalor, konduksi dan konveksi, dan permukaannya itu diffuse, gray, dan opak. Oke. Eh, oke, mungkin sebagai visualisasinya tuh mungkin kayak gini ya. Jadi ada dua plat paralel dan panjangnya itu 1 dan 0,5 gitu. Nah, cuman jangan lupa nih ada dinding ruangannya juga yang kita nggak tahu di mana. Pokoknya intinya seperti ini gitu. Mungkin dinding ruangannya. Nah, jadi dari ketiga objek ini mereka tuh bakal saling meradiasi satu sama lain. Nah, jadi kan tadi udah sempat dibahas mengenai view factor. Nah, sebenarnya view factor itu tuh tiap bentukan itu ada rumusnya tersendiri dan itu bisa dilihat di tabel 13.2 di buku. Itu tuh kalau nggak salah ada tiga gitu. Ada, ada tiga bentuk yang menurut gue udah bisa mewakili lah bentuk-bentuk yang lain. Nah, jadi kan berarti ini dua plat paralel koaksial tuh bisa kita wakili dengan plat I dan plat J gitu. Nah, berarti yang pertama-tama adalah kita cari dulu nih Q factor itu berapa gitu. Oke, nah, tadi kan kalau dari si kebutuhan dari eh, perhitungan view factor-nya, kita harus ngitung dulu X bar dan Y bar. Di mana X bar itu X dibagi L, ini mana X-nya itu adalah bisa kalian bilang panjang aja, Y-nya lebar, L-nya tinggi gitu. Ini, bukan tinggi sih, jarak antara dua bidang. Jadi kalau misalnya di sini tuh X bar-nya 2, Y bar-nya 1, karena panjangnya kan 1 dibagi 0,5 kan. Sedangkan lebarnya 0,5 dibagi 0,5.
Jadi X barnya 2, Y barnya 1. Baru kalian masukin ke view factor yang di sini. Oke, mungkin ini agak panjang ya. Dan kalian jangan khawatir kalau takut kebalik apa gimana. Soalnya em, X ini kalau misalnya kalian lihat, ini sebenarnya simetris sih. Jadi kayak semua tuh eh, ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian kebalik X sama Y-nya, itu perhitungannya juga bakal tetap sama. Oke, intinya dimasukin aja eh, X bar sama Y barnya di rumus FIJ ini, dan didapat F12-nya itu adalah 0,28. Tapi ini eh, ada sedikit note-nya, di mana tan inverse ini itu harus radian gitu. Soalnya kalau misalnya kalian nggak dapat radian, ntar dapatnya pasti gede angkanya. Karena radian kan biasanya angkanya lebih kecil dibanding derajat kan. Nah, kalau misalnya kalian masukin derajat, nggak valid, perhitungannya nggak valid gitu. Jadi yang harus kalian masukkan, hasil tan inverse-nya itu harus radian. Dan sebenarnya bisa kalian pastiin sih, pokoknya semua view factor itu pasti kurang dari satu. Jadi kalau misalnya kalian dapatnya lebih dari satu, ya berarti antara kalian salah, ya berarti pasti kalian salah sih. Atau enggak kalian salah ngelihat rumus gitu. Oke, dua. Nah, sebagai visualisasi, sebagai analogi rangkaian thermal itu bisa dibuat kayak gini. Dimana anggap eh, tiga ini tuh dinding ya, dinding. Satu tuh yang plat satu dan dua tuh plat dua gitu. Nah, oke. Tapi kan kalau dari soal itu tuh dikasih tahu kalau misalnya ruangannya itu dianggap sebagai black body. Berarti anggapannya si dinding-dinding yang tadi itu tuh ini tuh emisivitasnya satu gitu. Berarti kalau misalnya di sini ini tuh nol. Berarti kalau misalnya bisa gua gambarin ulang rangkaian thermalnya, itu bakal nanti jadi seperti ini. Oke. Ini dari EB1, ini EB2. Karena ini nol, berarti kita bisa abaikan nih sebenarnya. Nih. Jadi dari node ini, dari node J1 ke J2, berarti kan kalau misalnya kalian gambarin jadi lurus kayak gini, berarti kan ini yang A1F13 inverse gitu. Dan yang ini A2F23 inverse. Dan yang ini A1F12 inverse gitu. Rangkaian bakal jadi seperti ini. Nah, sedangkan yang ditanya itu adalah key dari benda plat satu ke plat yang kedua kan. Jadi tinggal kita cari aja gitu. Nah, berarti kan kita butuh view factor 1,3 dan 2,3. Kalau 1,2 kan udah dapat nih di sini. Dan emisivitas juga udah diketahui di soal. Masing-masing emisivitas sudah diketahui. Berarti yang harus kita cari adalah F13 dan F23. Oke, mungkin dari persamaan view factor nya dulu ya. Berarti kan untuk kita mencari eh, F21, ya mungkin ini sekarang nggak kepake, cuman nanti bakal aku jelasin analoginya gimana. Tapi intinya kalau kalau A-nya sama, A1 dan A2 sama, berarti view factor 1,2 dan 2,1 itu pasti sama nilainya gitu. Oke, berarti dari benda yang satu memancarkan energi ke benda yang lain. Berarti view factor, total view factornya itu harus satu gitu. Karena yang tadi analoginya, kalau misalnya energinya itu eh, mungkin dikasih ke F12-nya itu cuma 0,28. Nah, F11-nya pasti nol karena dia tidak mungkin meradiasi diri sendiri. Itu nggak logis gitu. Makanya F11 itu nol. Karena kan tadi dia plat datar ya. Plat datar dan hemispherical kan tadi. Jadi ibaratnya dia cuma bisa memancarkan dari
0 sampai 180 derajat gitu misalnya. Dia kan tidak mungkin meradiasi diri dia sendiri gitu. Makanya F11-nya itu 0, mana yang bisa kita cari F13-nya. Gini mana F13-nya adalah 1 minus F12. Didapat 0,7 gitu. Oke, next. Nah, karena tadi analoginya F1, F12 dan F21 itu sama, berarti eh, bisa kita bilang kalau misalnya F13 yang kita dapat itu pasti hasilnya bakal sama kayak F23 gitu. Ya, kalau misalnya kalian nggak percaya, hitung sendiri aja. Nah, berarti kita tinggal mencari R yang di tengah nih. Kan tadi R-nya itu ada yang paralel kan di tengah. Nah, nah, R tengah ini, yang aku maksud ini, itu yang di sini gitu. Berarti kita harus ngeparalelin dua resistor ini. Nah, resistor yang pertama, yang ini, dan resistor yang kedua itu yang ini. Ini mana 0,5 dikali 0,28 itu tuh yang bawah gitu. Sedangkan yang A1 F13 itu yang di sini dan A2 F23 itu yang di sini gitu. Nah, intinya dijumlahin aja, dihitung, didapat R di tengahnya itu 3,11. Nah, sekarang berarti kita udah dapat nih si R3-nya, berarti R di sini juga udah diketahui sebenarnya. R di sini juga udah diketahui. Berarti tinggal kita hitung aja sebenarnya. Okay, next. Oke. Eh, jadi heat flux-nya itu adalah ya yang tadi. Berarti kan ini dari emisivitas emisi power by body yang pertama diminusin yang kedua, maka dapat selisih yang di atas gitu. Konstan Stefan Boltzmann dikali eh, T1/4 min T2/4. Dan jangan lupa ini soalnya itu masih dalam derajat Celcius, sedangkan yang kalian hitung adalah Kelvin. Jadi jangan lupa ubah ke Kelvin dulu. Nah, sisanya masih sama nih, kayak eh, babak di sebelumnya. Cara ngitungnya masih sama. Berarti kan 1 min epsilon 1 dibagi epsilon 1 dikali A1, yaitu ini gitu. Oke, mungkin kayaknya ini ada yang salah perhitungannya, soalnya aku lupa masukin A1-nya. Tapi intinya cara perhitungannya itu kayak gini. Dan nantinya tuh didapat hasil gitu dari perhitungan ini. Ya ini eh, masih agak salah sebenarnya. Ya, mungkin untuk soal ini tuh ya kayak gitu sih. Intinya tadi tuh dicari dulu si view factor-nya dari masing-masing. Eh, jadi dari plat satu ke dinding, plat satu ke plat 2 ke plat satu, plat 2 ke dinding, ya baru dihitung sesuai dengan rangkaian thermalnya. Oke, mungkin untuk eh, soal yang terakhir itu adalah soal tahun lalu nomor 2. Dan ini tuh soalnya cukup kontroversial karena setahu aku tuh dari angkatan 21 tuh nggak ada yang selesai gitu ngerjainnya. Oke. Tapi emang karena nggak bisa dikerjain gitu sebenarnya. Ada catatan nah, di soal. Tapi intinya gini, ini masih sama kayak yang tadi. Cuman bedanya ini tuh bentuknya tabung. Nah, jadi eh, ada 3 permukaan berarti. Permukaan pertama itu yang bawah. Ini permukaan, sorry, permukaan pertama tuh yang atas, permukaan bawah tuh yang kedua, dan permukaan terakhir itu dindingnya gitu. Permukaan satu, dua, tiga. Nah, berarti sama aja sebenarnya kayak yang tadi. Kan yang tadi itu juga ada 3 sebenarnya kan. Dinding ya kita anggap satu aja gitu. Kan dinding di kiri sama dinding kanan sama aja kan. Nah, eh, ya yang di sini juga kurang lebih sama. Intinya ditanya matriks dari Q factor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah temperatur permukaan dinding
T3-nya ini nggak diketahui nih. Terus yang C itu adalah transfer dari permukaan yang bawah ke yang atas. Oh, sorry, antara permukaan atas dan bawah. Dan yang D itu ada bawah dengan dinding gitu. Jadi yang C itu adalah atas sama bawah, yang D itu dinding ke bawah. Tapi berarti yang pertama-tama itu yang harus kita cari view vector-nya lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau tuh ini, disediain grafik ini dan tabel ini gitu, gambar ini. Eh, jadi ya sebenarnya tinggal kalian cari aja sih si view factor dari eh, bawah ke dinding, bawah ke atas, atas ke bawah, atas ke dinding gitu. Nah, pertama-tama yang dibutuhin itu adalah R besar I dan R besar J. Nah, ini pokoknya intinya dihitung aja berdasarkan geometrinya, dapat, terus S-nya juga dihitung, dan didapat F12-nya itu adalah 0,17. Nah, berarti kan sama aja dong kayak yang tadi, F12 dan F21 kebetulan luas permukaannya sama. Jadi, berarti faktor 1 ke 2 dan 2 ke 1 tuh harus sama, yaitu 0,17. Nah, untuk yang F13 juga sama nih caranya kayak yang tadi. Kan F11 kan pasti 0. Jadi F13 adalah adalah 1 min F12 di mana dapat 0,8 gitu. Nah, tapi eh, eh, kan yang ditanya itu matriks kan. Matriks berarti harus berisi F11, F12, F13, 21, 2 31, 22, 33 gitu. Harus lengkap gitu. Berarti harus ada 9 fill factor yang harus kita cari. Nah, berarti harus kita cari F31 dan F13 dari F13. Karena F13 kan udah diketahui tadi, udah dicari. Jadi kita tinggal nyari F31. Nah, F31 karena luas penampangnya tidak sama, jadi harus dibagi luas penampang dari yang tiga gitu. Intinya ini perbandingan kayak biasa, perhitungan kayak biasa, dan didapat si view factor 31 tuh 0,2. Nah, untuk luas permukaan yang satu, ya berarti tinggal PR kuadrat aja. Sedangkan untuk yang eh, A3, berarti kan luas selubung kan. Luas selubung itu berarti 2 pi dikali R dikali L gitu. Oke. Nah, berarti intinya eh, F31-nya itu udah diketahui dan harusnya F32 juga sama. F3 ini harus sama dengan F32. Ya, F32 tuh harusnya di sini. Ya, ini F31, ini F32. Mereka berdua tuh harus sama karena analogi yang tadi ini. Kalau misalnya kalian hitung, nanti jawabannya bakal dapat yang sama aja gitu. Nah, F12 dan F21-nya itu ini, sedangkan F11 tidak mungkin meradiasi dirinya sendiri, makanya 0. F22 juga sama gitu, 0. Dan em, ya intinya dilengkapin aja sih. F13 tuh yang ini, F, sorry, harusnya F23 itu adalah 0,8 juga. Ini salah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah F33-nya. F33-nya. Eh, kalau misalnya dilihat dari gambar, mungkin nggak kalau misalnya F33-nya itu akan meradiasi dirinya sendiri, tapi di sudut tertentu gitu. Mungkin dia bisa meradiasi ke sini, ke dirinya sendiri intinya. Sebenarnya kalau misalnya menurut logika sih bisa gitu. Dia bisa meradiasi dirinya sendiri karena eh, dia tuh nggak datar bidangnya. Dia tuh kayak pipa gitu. Jadi kayak eh, permukaan yang satu bisa meradiasi permukaan yang lain. Nah, tapi karena gue nggak tahu cara ngitungnya dan tapi sebenarnya nggak penting-penting banget juga sih. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau anggap nol juga, sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Oke, next. Nah, kan berarti untuk yang pertama tuh udah diketahui.
Jawabannya tadi udah jelas, tinggal dibikin matriks, dan sekarang kita ngitung yang kedua, ini mana dicarinya T3 nih. Nah, berarti kan kok misalnya berdasarkan pemikiran gue yang tadi, yang dimana si dinding pada selubung ini bisa meradiasi satu sama lain, berarti kan otomatis ada suatu em, suatu apa namanya resistor gitu. Cuman harusnya resistornya nggak di sini. Cuman gue lupa tahun lalu gue jawabnya gimana. Cuman intinya nggak kayak gini. Tapi antara kayak gini atau apa gitu gue lupa. Tapi intinya dia meradiasi dirinya sendiri. Nah, cuman untuk di perhitungannya tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya. Cuman itu bisa kalian tulis sebagai asumsi aja biar analisisnya lebih jelas. Berarti kan kok yang tadi itu A-nya itu udah dapat, sekarang B-nya. Nah, berarti untuk kita cari T3 di sini, bisa kita cari eh, secara bertahap nih. Berarti sekarang yang diketahui itu adalah T1 dan T2. Berarti kita bisa mulainya dari sini dan dari sini gitu. Untuk mendapat nilai di T3. Nah, untuk yang pertama, kita bisa tinjau node D1. Berarti kan kalau misalnya dari hukum Kirchhoff ya, berarti kan arus dari EB1 ke J1 itu kan bisa aja dia terdistribusi ke sana dan ke sana kan. Namanya ini di jumlah gitu. Berarti yang untuk yang pertama, arusnya itu hitungannya EB1 min J1, di mana EB1 itu adalah konstantannya dikali T1/4 dibagi resistornya. Resistornya itu yang tadi gitu. Hambatan dari surface resistance. Nah, sedangkan yang di sini adalah space resistance, di mana J1 min J3 itu adalah yang di sini, dan yang di sini J1 min J2 adalah yang di sini. Gitu. Nah, oke. Mungkin kalau dilihat dari sini, kita belum tahu nih J2-nya berapa, J3-nya berapa, J1-nya berapa. Ini masih belum bisa kita selesaikan gitu. Mana kita butuh persamaan lain. Oke, coba kita tinjau node J2. Ya di mana J2 itu ya berarti sama aja kan, kayak konsepnya sama aja kayak J1 gitu. Berarti intinya arus dari sini itu tuh akan terbagi ke sini dan ke sini gitu. Ke ke J3 dan J1. Makanya yang di kanan itu adalah J2 min J3 dan J2 min J1. Sedangkan yang di kiri adalah dari arus awalnya, dari EB2 min J2. Tuh. Nah, tapi kalau misalnya kita menyelesaikan dua persamaan ini, masih nggak bisa gitu. Karena ada tiga variabel kan. Ada J1, J2, J3 yang masih tidak diketahui. Sedangkan kita cuman punya dua persamaan nih gitu. Berarti nggak bisa dari sini kita nyari. Berarti kita butuh persamaan lagi nih. Kita tinjau J3. Nah, kita tinjau J3 nih ya. Itu tuh ada yang kanan. Berarti kan dari J3 ke J1 dan J3 ke J2 kan yang ini. Berarti yang di kiri itu dari uh, emissive power-nya gitu. Nah, sedangkan dari emissive power-nya itu tuh persamaannya EB3 min J3. EB3 min J3 dibagi R3-nya gitu. Cuman R3-nya ini karena tadi masih belum diketahui, jadi ya asumsinya R3 dulu. Tapi sebenarnya kalau misalnya pakai analogi yang ini, walaupun agak tidak logis juga, nah intinya perhitungannya bakal jadi kayak gini. Untuk R3-nya. Cuman ya balik lagi, ya anggap anggap R3-nya itu udah diketahui gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya kita lihat dari rangkaian ini, rangkaian ini udah nggak bisa menghasilkan persamaan yang lain lagi gitu. Cuman bisa tiga persamaan ini, J1, J2, dan J3. Sedangkan yang kita punya adalah, yang kita belum punya adalah J1, J2, J3, dan T3. Sedangkan persamaannya cuma ada tiga. Dan variabel yang harus kita pecahkan, harus kita temukan solusinya, ada empat gitu. Jadi mana sebenarnya ini udah nggak logis. Kalau misalnya kalian ngerjain juga nggak bakal dapet gitu. J1, J2, J3, dan T3-nya berapa. Jadi sebenarnya soal ini eh, agak cacat gitu. Karena ya
nggak bisa diselesaikan gitu. Untuk cari T3 nih yang nggak bisa. Karena kita cuma punya eh, tiga persamaan, sedangkan kita harus menyelesaikan solusi empat variabel. Nah, tapi kalau tahun lalu tuh sebenarnya aku jawabnya kayak dibikin algoritma aja sih. Jadi kayak nggak ada angkanya gitu. Ya siapa tahu eh, pas nanti kalian ujian juga ada soal yang nggak ada solusinya, bisa kalian tulis algoritma perhitungannya aja gitu sebenarnya. Jadi kalau tahun lalu tuh aku nulisnya kayak gini, terus kayak ya dijelasin gitu kenapa ini tidak bisa diselesaikan dan yang lain-lain. Oke, eh, karena yang B tidak ada jawabannya, tidak bisa diselesaikan, maka yang C sama yang D itu juga nggak bisa sebenarnya. Tapi asumsi asumsi jawaban dari B itu tahu nih, misalnya T3-nya dapatnya 200 Kelvin misalnya. Misalnya. Ya udah, berarti yang C itu cara ngitungnya ya udah ditotalin aja. Ditotalinnya gimana? Ya ditotalinnya berarti kalau misalnya heat transfer dari atas ke bawah, berarti kalian cuman totalin yang ini aja gitu. Cari kalor di sini aja. Sedangkan yang D bawah dengan dinding berarti dari sini ke sini gitu. Udah gitu doang sebenarnya. Kan variabelnya tuh udah diketahui semua kan. Ya anggaplah yang soal nomor B itu udah ada solusinya gitu. Jadi J1, J2, J3-nya itu udah ada solusinya, T3 juga ada solusinya, tinggal dihitung aja sebenarnya. Ya, ya mungkin itu sih kalau dari aku dan ya bab radiasi ya soalnya emang gini-gini aja gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait yang tadi? Hmm. Punten nggak boleh tanya Oh ya boleh. buat dua soal sebelumnya, sebelum yang paling terakhir, Yang paling terakhir ya. Sebentar. yang dua plat sejajar kalau nggak salah. Oh oke, benar. Eh, hmm, bentar, ini agak error. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, gimana? Eh, itu yang di jawabannya, eh, aku nangkapnya itu bukan laju perpindahan kalor dari masing-masing apa namanya bidang yang ada gitu ya, kayak dari Iya, Q1, iya. Q2 dan Q3-nya gitu kan. Jadi kayak dari plat Hmm. pertama itu totalnya berapa, plat kedua totalnya berapa, dan dari ruangan totalnya berapa. Oh, jadi iya ya paham, paham. Eh, jadi sebenarnya kalau dari soalnya itu kan ini ya, yang ini kan mana? Yang ini dari tiap pelat ke ruangan itu. Nah, ya sebenarnya soalnya itu sebenarnya yang ditanya gitu. Nah, yang aku hitung adalah dari yang permukaan yang bawah ke permukaan yang atas gitu. Nah, sebenarnya bisa juga kalian cari yang di dinding yang di J3 ini. Cuman ini tadi kan perhitungan masih salah ya. Ya mungkin ntar aku lengkapin juga. Jadi kalau misalnya ke yang dinding ya udah berarti kalian ngitungnya cukup yang ini aja sebenarnya Oke oke Kak, siap. gitu. Sama Ya sesuai mau pertanyaannya aja. oke Kak. Sama mau mastiin berarti kalau di sini hambatannya 0, berarti nilai J3 itu sama dengan EB3 ya Kak ya? Hmm, Karena dia black body. ya 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 benar. Oke Kak. Ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin sambilan aku share screen. Jadi kebetulan dua soal terakhir yang aku bahas itu, berarti kan soal pertama itu yang ini parallel rectangle, dan yang kedua itu soal tahun lalu tuh yang ini, gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi di tabelnya itu yang ini. Mungkin kalian bisa cari-cari soalnya. Siapa tahu
nanti di ujian tuh keluar soal yang kayak gini gitu. Cuman untuk si view factor-nya itu ya agak panjang sih sebenarnya. Tapi sebenarnya ini gampang kok, maksudnya kayak tinggal dimasukin si dimensi-dimensinya ke sini aja gitu. Cuman emang agak ribet aja gitu. Dan kalau misalnya tadi aku cek di soal-soal tuh banyak sih yang apa yang mungkin bisa keluar ya. Contohnya kayak gini, soal-soal yang kayak gini juga. Terus, hmm, nah yang ini gitu, yang bentuknya itu nggak datar gitu. Kan tadi yang aku bahas itu masih yang datar kan. Sebenarnya di atas, nah yang ini. Jadi kayak dia ngeproyeksi si bidang yang ini sebagai aksen dua gitu. Terus kayak intinya di perhitungannya gitu. Ntar dapat. Jadi saran dari aku sih banyak-banyak latihan soal-soal view factor ini sih. Soalnya kemungkinan keluarnya tuh gede banget gitu. Ya mungkin segitu sih. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, Oh iya, punten nggak? Boleh tanya lagi. ya kenapa? Buat soal yang 3A tadi yang terakhir, yang silinder ya. Bentar. Yang ini, yang 3A. Enggak tahu Oh, nomornya berapa. Oh iya, nomor 2. Mohon maaf. Yang tadi yang matrix view vector ya, yang paling bawah itu yang F33-nya nggak bisa dicari dengan menyamadengankan satu kayak kakak di soal sebelumnya gitu, Kak. eh, sebenarnya yang sebelumnya tuh aku mikirnya gini sih, kayak kalau misalnya ada suatu dinding di sini dan di sini, itu mungkin eh, apa suhunya mungkin nggak jauh berbeda gitu. Ya mungkin, mungkin, mungkin kurang tahu juga. Tapi kalau untuk yang ini, nggak tahu kenapa karena dia dekat sama di sini, mungkin kayak perubahan suhunya tuh bisa ini gitu, kayak eh, apa? Mungkin suhu di sini sama suhu di sini mungkin bisa beda kan. Mana mereka bisa saling radiasi apa gimana gitu. Nah, makanya ini aku kosongin gitu. Cuman sebenarnya bisa sih, karena asumsi di sini tuh udah tunak. Jadi bisa diasumsikan kalau misalnya semua T di sini itu tuh ya udah segitu gitu nilainya. Jadi kayak nggak bakal berubah pas awal-awal sebelum terjadi radiasi gitu. Mungkin bisa diasumsikan ini nol juga kalau misalnya dia emang T3-nya tuh keseluruhan tuh sama gitu. Oke, Gitu. Kak. Siap. Oke, kalau misalnya udah nggak ada, mungkin aku serahin ke Kak Dios. Gimana Kak Dios? Oke, ya sudah. Coba share screen ya. Oke, jadi eh, aku akan coba menjelaskan materi tentang transfer massa. Jadi di transfer massa itu si massanya sendiri bisa diekspresikan dengan dua bentuk, yaitu dalam bentuk massa atau dalam bentuk mol atau molar. Ya pada dasarnya semuanya kan sama-sama massa. Nah, si transfer massa ini itu sangat analog dengan apa yang sudah kalian pelajari dulu di transfer kalor. Kalau kita lihat rumusnya kan eh, di sisi kirinya yang kita cari itu si flux kalor,
itu akan analog banget sama flux laju massa atau flux laju mol. Jadi laju massa berarti satuannya kilogram per second, laju mol berarti satuannya adalah kalau di sini di buku pakainya satuannya kilomol per second. Tapi intinya kan ya mol per second. Dan biasanya eh, di sini di buku dikasih indeks kecil A untuk mengindikasikan zat apa atau spesies apa yang sedang kita tinjau karena biasanya ketika kita meninjau transfer massa itu karena kita bicara fraksi berarti zat yang terlibat itu bisa banyak. Dan fraksi massa itu berarti ya tinggal MA per M total atau rho A per rho total gitu. Nah, karena ini sangat analog, maka